Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya tentang mengolah level. Ini tujuannya adalah untuk menambah kompetensi kalian di bidang Mastercam sekaligus pengoperasian mesin CNC. Melanjutkan di video sebelumnya tentang mengelola level. Jadi ketika kita dikasih sebuah benda dengan ukuran yang lebih sedikit dari panjang total benda yang akan kita kerjakan, tentunya kita akan membolak-balik benda tersebut. Membolak-balik ini harus tepat, terutama terkait dengan langkah kerja atau sistematika kerja. Nah, saya asumsikan seperti ini. Benda yang dikerjakan nanti seperti ini, panjang total benda ini 120. Nah, ketika kita kerjakan bagian ini dulu, misalnya di sini rancam di sini, kemudian kita kerjakan ini dulu, maka kita akan terjebak ketika kita balik. Ketika kita balik, maka konsekuensinya adalah kita mencekam bagian ini. Atau saya balik seperti ini misalnya, yang kita cekam nanti seperti ini. Nah, ketika ini yang kita cekam, ya risikonya bisa lepas atau oleng dan seterusnya. Intinya tidak sesuai dengan SOP dalam pengoperasian mesin. Nah, maka perencanaan langkah kerja itu sangat penting untuk menemukan langkah yang tepat dalam pengoperasian mesin. Misal benda seperti ini, kita cekam bagian ini dulu, dan ini kita kerjakan. Nah, tentunya yang kita kerjakan lebih awal adalah bagian ini. Bagian ini kita kerjakan, ini masih belum berbentuk ulet seperti ini, masih berbentuk seperti ini. Nah, terus kita cekam bagian ini 25 mili karena kita menggunakan cak hidrolis. Panjang maksimal yang dicekam itu 25, kita manfaatkan panjang total 25 itu untuk dicekam. Jadi kalau benda itu panjangnya 120, berarti tersisa 95. Nah, pada bahasan kali ini kita membahas tentang bagaimana mengatur mesin type dan toolpad. Toolpad itu adalah lintasan hayal yang mengacu pada geometris dari suatu gambar. Ini namanya geometris. Nah, ini dua level 1 dan 2 sebagaimana pada video sebelumnya. Tentunya untuk kita mengatur mesin type dan toolpad, ini kita kerjakan level per level. Yang pertama tentunya kita kerjakan level 1 dulu. Level 2 saya nonaktifkan. Jadi ini yang nampak adalah level 1. Kita jendang saja. Berikutnya kita mengatur mesin type dengan cara klik mesin type, kemudian pilih lead, pilih user public document, kemudian klik tanda plus pada properties, klik stock setup, kemudian atur mulai file. Di sini kalau lead default mm, kita rubah ke lead 2 aksis landed mm, centang OK. Setelah itu pada tool setting ini bisa diatur sekarang atau bisa diatur nanti. Saya atur sekarang saja. Pilih user define, ini bergantung user. Kemudian spindle speednya kita buat 800. Tentunya ini bergantung material dan kekerasan tool. Karena kita menggunakan material aluminium, kita gunakan 800. Fit rate-nya dibuat saja 300. Kemudian retract-nya kita buat 500 dan plungnya 150. Kemudian pada stok ini yang warna merah ini berkaitan dengan panjang dan diameter benda kerja. Untuk mengatur panjang dan diameter benda kerja, klik properties, kemudian pilih make from to point. Make from to point, klik start paling kanan, klik start finish paling kiri, kemudian atur diameter benda kerjanya. Karena benda kerja yang kita gunakan nanti 1 inci, 1 inci itu setara 25,4 dan panjang bendanya 120. Kalau sudah, klik OK. Nampak pada layar ada garis putus-putus, ini menandakan ini adalah benda kerjanya.
Kemudian atur juga cak jauhnya atau cekamnya, klik properties, kemudian pada diameter langsung saja kita tulis 25,4 atau 1 inci. Z-nya ketika ini kita biarkan 0, ini berada di posisi ujung cekam, ini berada di posisi paling kanan benda. Maka ini kita geser sejauh dari 120 dikurangi 25, maka tinggal 95. Tulis minus 95. Kalau sudah centang oke. Ini sudah, kalau sudah oke lagi, maka akan nampak di sini akan nampak tercekam oleh cekam atau cak jauhnya. Ini 25 mili dari ujungnya, sehingga tersisa ke sini 95. Tujuannya kita kerjakan ini lebih awal, paling tidak sampai di titik ini. Nah, langkah selanjutnya kita mengatur toolpad. Caranya pada bagian ini klik kanan, kemudian pilih lead toolpad, pilih rock ya, rock atau roxing atau wrapping, pilih rock. Kemudian ini centang saja oke, dan pilih chain, cek putarannya dulu, pastikan searah jarum jam sudah oke, dan klik bagian ini startnya, kemudian klik bagian ini. Artinya ini sebagai jalur lintasan toolpad dari start sampai finishnya. Perlu kalian ketahui, toolpad itu adalah lintasan hayalan yang mengacu pada geometri dari gambar. Ini ada geometrinya, ini sudah bisa dibaca oleh toolpad yang kita buat. Setelah itu klik OK. Nah, baru setelah itu kita mengatur toolnya atau pahat yang kita ambil, yang kita gunakan. Kita klik pahat ini. Nah, di sini tool number ini tentunya disesuaikan dengan posisi pada tool to red. Di mesin yang kita gunakan, tool rata kanan itu sudah dipasang di tool to red nomor 1. Maka di sini kita beri nomor 1. Kemudian feed rate-nya sudah seperti tadi, cuman ini satuannya kita pilih milimeter per menit, ini kita pilih RPM. Jangan lupa coolant-nya diaktifkan, kita pilih on. Ininya kita pilih width. Setelah itu kita centang OK. Pada rod parameter depth of cut kita menyayat, kalau di sini 2 kita ganti 0,5 atau menyayat dengan ketebalan setengah mili. Setelah itu klik OK. Nah, kalau kita blackboard, ini klik blackboard, kemudian kita cek gerakannya seperti ini. Jadi gerakannya dia mengambil, agak saya percepat sampai tujuan akhirnya di sini. Kemudian kembali lagi. Nah, ini yang dimaksud tadi depth of cut, mengambil setengah mili. Kalau sudah kita centang OK. Langkah kedua, kita menghilangkan bagian ini dengan cara klik toolpad, pilih Kenet ya. Kenet itu gerakan siklus, gerakan berputar ya. Jadi gerakan berkali-kali sesuai dengan ketebalan yang kita atur. Pilih Kenet, pilih roxing ya. Kenet roxing sama seperti tadi, pilih chain, klik entities berangkatnya, dan klik entities finishnya. Setelah itu cek putarannya tetap searah jarum jam, kemudian centang OK. Tool yang kita gunakan sama, yaitu tool nomor 1. Feed rate-nya sama, spindle speed-nya sama, maksimal spindle speed kita rubah menjadi 2000. Kemudian pastikan satuannya milimeter per menit, ini RPM, coolant jangan lupa diaktifkan,
on, kemudian pada sebelah kanan with centang OK. Setelah itu from machine kita rubah ke user define. Define kita rubah menjadi ini 50, ini 30 biar tidak terlalu jauh. Centang OK. Kemudian pada Kenneth Rock ini pada rock step ketebalan tiap siklusnya ini kita gunakan setengah mili. Kalau sudah kita klik OK. Nah, akan nampak seperti ini. Kalau kita blackboard pada bagian Kenneth saja, kemudian klik. Saya blackboard pada Kenneth saja. Perhatikan gerakannya ini agak saya percepat. Akan melakukan siklus, jadi semakin bertambah satu step. Nah, ini kalau pakai Kenneth. Setelah ini sudah centang OK. Nah, untuk bagian depan yang terakhir yaitu kita lakukan finishing. Caranya klik kanan, pilih lead, kemudian lead toolpad, pilih finish. Pilih chain, klik startnya tadi sama seperti roxing tadi. Saya escape. Pilih toolpad, pilih finish, kemudian pilih ini. Kemudian pastikan anak panahnya mengarah ke atas, kemudian kita menentukan batas akhirnya, pilih ini. Sama seperti roxing tadi, ini hanya melakukan gerakan finish. Kemudian centang OK. Tool yang kita gunakan sama, harusnya tool itu berbeda. Tool roxing dengan tool finish itu berbeda. Cuman karena keterbatasan alat, kita menggunakan tool yang sama untuk menyiasatinya agar lebih halus. Fitnya saja kita kurangi. Dengan putaran yang sama, fitnya kita kurangi, tentu hasilnya lebih halus daripada saat roxing tadi. Jangan lupa coolant juga diaktifkan, pilih on, ini pilih with, centang OK. Kemudian from machine, ini user define, ini sama seperti tadi, kita atur 50, bagian Z-nya kita buat 30. Artinya dari diameter ini mundur ke diameter 50, dari Z-nya itu ke kanan 30. Intinya tidak terlalu dekat dengan benda kerja, apalagi menyentuh. Jadi harus bebas dari benda kerja. Centang OK. Dan pada finish parameter ini finish step over bisa kita buat 1 mili atau dibiarkan saja tidak apa-apa sebenarnya. Dan pada plung parameter kita pilih plung cutting, kita pilih ini. Kita pilih yang kedua, ada cekungan pada bagian ini. Kalau sudah OK, ini juga OK. Nah, kita lihat gerakan finishnya, kita blackboard. Gerakan finishnya saya pelankan sedikit. Nah, seperti ini. Perhatikan, nah ini gerakan toolnya akan mengikuti geometri benda kerja sesuai dengan awal dan akhir, sesuai dengan toolpad yang kita tentukan tadi, chaining yang kita tentukan tadi. Ini terus. Kemudian kalau kalian amati secara detail, ada bagian yang tidak terjangkau. Nah, seperti ini. Saya ulangi, agak saya percepat. Nah, pada bagian ini pada bagian daerah sini saya pelankan. Setelah ini pada bagian ini kalau kita amati dan teliti, ada bagian yang tidak tersentuh. Nah, ini karena ujung dari tool itu ada R-nya, sedangkan ini ada tikuan siku, sehingga ada bagian yang tidak tersentuh oleh paha. Sebenarnya ini tapi kalau dilihat realnya ini tidak begitu kelihatan, tapi kalau kita amati secara detail ada bagian yang tidak tersentuh ini nanti. Jadi karena pengaruh dari
ujung tool, karena tool ini radiusnya 0,8. Nah, untuk bagian depan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke pengerjaan bagian belakang. Ini kita regenerate all, kita verify dulu seperti apa jadinya, dan kita play. Nah, seperti ini gerakannya. Kalau kita amati dari sudut yang lain seperti ini. Dan ini Kenneth tadi, ini gerakan Kenneth, kemudian ini finishing. Nah, seperti ini selesai. Langkah berikutnya, ini toolpad-nya saya sembunyikan dulu dengan cara pastikan ini centang semua, terus klik ini, klik toggle display on. Nah, ini saya hilangkan, tapi sebenarnya tidak hilang, hanya disembunyikan, tidak ditampilkan itu saja. Setelah itu kita mengatur toolpad pada level 2. Caranya klik level 1 ini, aktifkan level 2, kemudian visible pada level 1. Artinya kita sekarang aktif di level 2, pilih klik OK. Kemudian sama seperti tadi, kita ke mesin type, pilih LED, pilih seperti tadi, kemudian pada properties ini klik tanda plus, pilih stock setup, cek dulu filenya ini sudah betul, tool settingnya sama, kita buat 400, ini kita buat ini kita buat 800, ini kita buat 400 bitrate-nya, retract-nya saya buat 500, bitrate-nya saya rubah 300 saja, belumnya saya buat 150. Stock setup-nya sama seperti tadi, klik properties, kemudian make from to point, pilih start, pilih finish, kemudian ini sudah 25,4, ininya 120. Oke, kemudian pada cekamnya atau cak jauhnya sama tadi 25,4, ini minus 95, centang oke. Artinya benda dibalik. Jadi yang sudah dikerjakan tadi, yang sudah di cutting tadi itu dibalik sekarang. Jadi sebenarnya ini bukan 25,4, sebenarnya ini sudah 24. Tapi tidak apa-apa, kita isikan pada stok setupnya, kita isi 25,4, tidak masalah. Kalau sudah centang oke, maka yang akan nampak seperti ini. Berikutnya, oh ya, sebenarnya tadi ada yang terlewat. Jadi kalau level 1 tadi itu di mesin grup 1, pada level 2 ini di mesin grup 2. Kemudian klik pada bagian ini, klik kanan, pilih lead toolpath, pilih roxing. Kemudian ini cek saja, pilih chain, pilih startnya, pilih akhir di mana lintasan part itu selesai. Nah, perlu diketahui ini berkaitan dengan pengerjaan yang awal tadi. Kalau pengerjaan yang level 1 tadi itu sampai sini, berarti kita nanti sampai sini. Kalau sudah centang oke, kemudian tool yang kita gunakan sama, ini rubah milimeter, ini RPM, coolernya jangan lupa diaktifkan on, ininya juga width, centang oke, maksimal spindle-nya saya buat 2000. From mesin pilih user define, pada define-nya atur 50, ininya 30. Kalau sudah centang oke. Kemudian pada rock parameter, ini pada rock parameter karena ini pengerjaan kasar, ini kita pakai 0,5. Pada stock to lift, apa maksudnya stock to lift itu? Stock to lift itu disisakan. Jadi kalau tujuannya adalah diameter 24, nanti disisakan 0,2. Nah, artinya kalau kita menggunakan wrapping, berarti nanti harus ada finishing. Kalau sudah plumnya ini kita pilih ini,
Kalau sudah centang oke, kemudian centang oke. Nah, gerakannya seperti ini. Kalau ini ada collision, ini pengertiannya ada tool nabrak, ini pengertiannya. Kita cek. Oh, nah kita rubah kalau terjadi seperti itu. Caranya masuk ke parameter, pada plungnya kita tetap pakai ini saja. Klik OK, ini centang OK. Kemudian kalau ini muncul tanda merah, kita regenerate. Nah seperti ini. Nah sekarang tidak muncul tadi collision tadi. Collision tadi itu dibaca oleh pahat itu ada tabrakan. Setelah sudah, kita blackboard. Agak saya buat cepat, nah, seperti ini. Ini mengambil setengah mili. Saya cek tadi apakah tadi sudah setengah mili. Oh ya sudah betul, tentang oke. Nah langkah berikutnya kita lakukan finishing. Lead toolpath, pilih finish, chainnya dipilih sama seperti wrapping tadi. Kita klik bagian ini, kita klik ini. Kalau sudah centang oke, toolnya sama. Ini satuannya hanya pada fitrate-nya saja kita kurangi menjadi 200 agar lebih lambat. Dengan putaran yang sama, gerakan lambat itu hasilnya lebih halus. Toolnya diaktifkan, centang oke, dan pada mesin pilih user, define-nya pilih 50-30. Kalau sudah oke, finish parameter. Ini stok tulis yang tadi kalau wrapping itu 0,2, ini sudah 0,0 karena sesuai dengan benda kerja. Kalau sudah centang oke. Nah seperti ini di blackboardnya, gerakan finish saja. Saya rubah gerakan finish saja, saya ambil finish saja. Ini saya pelankan sedikit. Nah, mengambil dari tengah. Selanjutnya ada bagian ini alur atau alur undercut ya. Ini belum dapat dijangkau melalui gerakan finishing. Artinya kita harus melakukan gerakan alur sendiri. Caranya klik sini, klik kanan, pilih lead toolpath, pilih groove ya, atau grooving. Setelah itu pilih multiple chain, centang OK, dan pilih chain, klik ini, kemudian klik arah sini. Perhatikan ini yang dibaca oleh chain dan centang OK. Nah toolnya pilih tool alur kanan ya, atau T4747 ini klik. Kalau perlu diedit toolnya dulu, dicek edit tool, klik kanan edit tool. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah D ini. D ini 1,85, ini sudah sesuai dengan tool di mesin kita. Dan untuk B ini panjangnya 8, oke sudah sesuai. Kalau sudah centang oke. Berikutnya fitrate-nya ini kita buat 200 saja, agak pelan. Putarannya juga kita kurangi menjadi 600. Ini maksimal spindle speednya. Kemudian tool ini kita pasang pada tool turret itu di nomor 2, maka di sini harus diganti 2. Kemudian coolant jangan lupa diaktifkan, centang oke. Kemudian pada bagian ini user define, ini sama seperti tadi, atau dipilih agak jauh, atau kita buat sama saja 50, ini 30. Intinya jauh dari benda, tapi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ya rugi waktu kita. Nanti groove shape ini biarkan saja. Rock parameter persentasenya ini pergeserannya kita buat 50% saja. Kemudian ininya oke, tidak ada masalah. Ini kita buat 1 mili gak apa-apa. Kalau sudah
pada groove rock parameter, pada pack, klik ini dicentang terus pilih pack groove. Nah, ini kita buat berapa kali, kita buat pakai number boleh, atau kita buat kedalamannya, kita buat setengah mili kalau sudah oke, kalau sudah centang oke. Nah, perhatikan, kita lihat blackboardnya, pada bagian groove saja yang kita blackboard. Kita cek blackboardnya, perhatikan gerakan pahat. Nah, seperti ini akan mengambil. Terus yang kedua, nah, seperti ini. Oke, mungkin ada yang perlu kita rubah di sini. Pada packnya ini kita buat numbernya, kalau perlu kita aktifkan. Kita buat 3 kali biar tidak terlalu berat. Perhatikan apa perbedaannya. Nah, kita blackboard, perbedaannya di mana. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah centang oke. Nah, terakhir kita membuat ulir atau threading. Klik di sini, klik kanan, pilih lead toolpath, pilih thread ya. Thread itu ulir. Tentukan tipe tool ulirnya. Kita pilih ulir kanan ya. Kita pilih ulir kanan, klik ini, pasang. Kita buat nomor 3 karena di mesin sudah kita taruh di tool nomor 3, tuturet nomor 3, dan tool numbernya ini. Kemudian ini juga fit rate-nya kita kurangi saja. Secara otomatis spindle speed akan mengikuti. Jadi ulir itu menyesuaikan antara kecepatan dengan putaran. Ini saya buat 150 pelan. Ini perhatikan, di sini akan berubah secara otomatis. Kemudian ini saya buat 1000. Ulernya jangan lupa harus aktif. Sudah oke. Ininya user define sama seperti tadi. Berikutnya pada trip end position, karena panjangnya ini 17. Ini kita buat, kalau 20 nanti akan menyentuh bagian dinding ini. Maka di sini kita buat 18 saja. Atau 17,5 tidak masalah. Saya buat 18. Minus 18. Kemudian kita lead ini kisar. Nah, untuk menghitung model mayor diameter, minor diameter, kisarnya aslinya 1,5 sesuai gambar, dan mayor diameter harusnya ini 12. Nah, tidak perlu kita menghitung untuk minor diameternya, langsung saja masuk ke select from tabel, pilih basic mayor 12, dan pilih leadnya 1,5. Lead itu kisar, cari 12 1,5 ya. Ini kita pilih, kita klik. Nah, otomatis ini terpilih. Minornya otomatis akan temukan 10,376. Kalau sudah centang oke, akan muncul seperti ini secara otomatis. Kemudian pada treat cut parameter, kalau ini cannot, pilih box, kemudian determine number of cut from. Pada number of cut, kalau ini 5, kita perbanyak saja 15 agar pengambilannya tipis-tipis, lebih aman untuk pengerjaan ulir. Kalau sudah, kita cek semua, ulernya juga sudah. Kalau sudah centang oke. Nah, gerakannya seperti ini. Sekarang kita verify. Ini kita centang, kemudian kita verify
pengerjaan pada bagian belakang atau bagian yang kedua. Ini wrapping, kemudian ini masih wrapping, dan ini grooving atau bubut, kemudian ulir. Nah, untuk berikutnya tinggal kita mengkonversi ini menjadi G-code. Caranya dengan mengklik pada post select operation. Adapun nanti cara mengeditan di file NC-nya nanti akan saya berikan pada video berikutnya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.